Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Kusmawardani dari Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Web Teknologi sesuai dengan yang diperintahkan bahwa UAS dari Web Teknologi ini menjelaskan tentang authentication dan juga authorization. Pertama, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari authentication-nya. Yang pertama, kita buka file root, kemudian kita masuk ke WP-HP. Nah, di WP-HP di sini kita tambahkan authentication roots. Nah, jika sudah, untuk memastikan authentication roots ini sudah enable, maka kita jalankan PHP artisan root list. Jika sudah, kemudian kita masuk ke enable user registration. Nah, caranya kita buka dulu file research, kemudian kita masuk ke view. Jika sudah, kita masuk ke register blade. Nah, di sini kita tambahkan kode seperti ini. Nah, ini kodenya. Jika sudah, kita buka file. Kita buka file app, kemudian kita masuk ke HTTP, kita masuk ke controller, dan juga kita masuk ke register controller. Nah, di register controller ini kita lihat di line 32 sampai 33. Nah, ini di sini line-nya jadi 31 dan 32 ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke localhost-nya. Dan hasilnya nanti akan seperti ini jika sudah masuk ke localhost 8000 register. Nah, jika sudah, kita coba masuk ke file app, ke HTTP, controller, dan register controller. Nah, nanti di sini kita lihat, nanti ini tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke enable user login. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ke HTTP, kemudian kita masuk ke middle. Nah, jika sudah masuk ke middle, kita masuk ke redirect authenticated. Kemudian kita lihat di line 26 sampai 27. Di sini. Line 26 dan 27. Nah, ini. Line 26 dan 27. Jika sudah, kita masuk ke controller lagi. Kemudian kita masuk ke login controller. Di login controller ini kita lihat di line 29 dan juga line 30. Jika sudah, kita masuk ke research. Research, view, login blade. Nah, ini. Dan ini adalah tampilan dari login blade-nya. Nanti kita buka ke halaman HTTP localhost, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kita membuat link untuk register, login, dan juga logout. Caranya kita masuk ke research, kemudian kita masuk ke view, kemudian kita masuk ke app blade. Nah, di sini kita lihat di line 26 sampai line 40. Nah, kita lihat di line 26 dan juga line 40.
Kemudian kita dapatkan current user login-nya dengan cara kita masuk ke file app, kita masuk ke HTTP, ke controller, kita masuk ke home controller. Nah, di sini ditambahkan di line ini. Kemudian kita masuk ke index blade dengan cara kita masuk dulu ke resource-nya. Kita masuk ke view. Kemudian kita masuk ke index blade-nya. Masuk ke index blade, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian buka lagi di halaman localhost 8000. Jika sudah, kita masuk ke app. Kita masuk ke app, ke HTTP, controller, dan juga post controller. Nah, di sini kita tambahkan di line 13 dan juga 17. Ini. Kita tambahkan ini. Oke. Jika sudah, buka kembali localhost 8000. Nah, sekarang kita lanjut ke authorization. Di authorization ini nanti akan mengimplementasikan hasilnya seperti ini. Nah, untuk caranya kita buka dulu file app. Kita buka file app, kita masuk ke model, apps, kita masuk ke model, kita masuk ke blog post. Nah, di blog post ini di line 24 sampai 28, nanti tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita buka app, model, kemudian kita masuk ke user, dan lihat di line 44 sampai 48. Oke, jika sudah, kita masuk ke research. Kita masuk ke research. Kemudian kita masuk ke view, kita masuk ke postblade. Nah, di postblade pada line ke-7 sampai ke-10 kita tambahkan kode seperti ini ya. Jika sudah, kita masuk ke research, view, post, kita masuk ke show blade. Nah, kita lihat di line ke-12, nanti ditambahkan ini. Nah, di sini masuknya ke line 13. Nah, ini. Kemudian kita akan mengimplementasikan update post hanya oleh user yang meng-create post tersebut menggunakan Laravel Get. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuka file app, kita masuk ke provider, kita lihat ke out service provider, kita lihat di line dari 31, di sini 28 ya. Nah, ini. Itu. Kemudian kita masuk ke app, HTTP, controller, dan post controller. Kita lihat di sini, di line-nya. Nah, jika sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, akan muncul tulisan kamu tidak bisa melakukan update untuk post ini. Oke. Jika sudah, sekarang kita implementasikan juga authorization untuk function edit dengan cara membuka file app. Kita buka file app, kita masuk ke HTTPS, app, HTTPS, controller, post controller. Kita lihat di line 113. Nah, di sini 115 ya, sampai 120. Oke. Nah, sekarang kita langsung. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara untuk mengauthorize menggunakan authorize method. Nah, caranya yaitu kita buka filenya, file app ya.
file app, kemudian kita masuk ke provider. Provider kita masuk ke out service provider. Nah, di sini kita lihat di line 33 sampai 37. Ini. Oke. Nah, kemudian kita buka app HTTP controller, kita buka post controller. Nah, di post controller kita lihat di sini. Okay. Remove the specified. Okay. Nah, sekarang kita coba implementasikan super user dan juga override permission. Nah, bagaimana caranya? Itu kita buka dulu database-nya. Kita cari dulu database. Kemudian kita cari file create user. Nah, di sini kita lihat di line 17 sampai line 29. Sorry. Dari sini sampai sini. Nah, jika sudah, kita coba jalankan PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Nah, jika sudah, kita masuk ke database. Lagi, kemudian kita buka user factory. Di sini kita lihat di line 31. Di sini line 35 ya, sampai 48. Sudah. Nah, jika sudah, kemudian kita jalankan command database refresh dan sini-nya, yaitu PHP Artisan Migrate Refresh Seed. Nah, caranya masih sama, nanti kita di sini ya. Nah, sekarang kita buka file app, kemudian kita masuk ke provider, kemudian ke out service provider. Kita lihat di line 33. Yes. Nah, ini. Oke. Sekarang kita buka app HTTP controller ke post controller. Nah, ini tampilannya. Di sini tinggal kita tambahkan ya kodenya, yaitu public function destroy, post delete, request session, sampai sini. Nah, sekarang kita masuk ke mengimplementasikan authorization menggunakan Laravel Police. Nah, kita buka app. Nah, nanti di sini caranya yaitu kita pindahkan dulu logic permission-nya untuk docpost dari file app provider out service provider.php ke file app police.post police php. Nah, di sini kita buka di line 56 sampai 68. Nah, di 56 sampai 68. Sekarang kita buka app, kemudian ke provider, ke out service provider. Oke. Nah, pada file controller app HTTP controller, kita ubah kodenya menjadi
Dari get denies update post, kita ubah ke get denies post update post. Nah, satu lagi sama. Nah, kemudian kita lakukan edit atau delete post, maka permission-nya akan tetap berjalan dengan baik. Untuk menyederhanakan kode pada file app provider out service provider, maka kita bisa mengubah kode menjadi seperti di bawah ini. Nah, ini kodenya. Kita ubah ininya, ya, kita pindahkan. Nah, sekarang kita masuk ke implementasi authorization pada view. Caranya, kita buka app, kemudian kita masuk ke provider, kita masuk ke out service provider, kita lihat di line 17. Line 17, nah sini, nah ini. Nah. Kemudian kita lihat di Postblade, bagaimana untuk masuk ke Postblade, yaitu dengan cara masuk ke research. Postblade. Oke. Nah, di sini kita ubah kodenya dari line 19 sampai line 21, dan juga line 23 sampai 29. Nah, ini adalah kodenya. Nah, jika sudah, kita buka halaman http localhost 8000 post. Maka akan ada beberapa post tombol edit dan delete-nya tidak muncul. Nah, mungkin sekian hasil presentasi UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.